Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mujahidin di Visip Umsu Bicara yang kita siarkan di kanal YouTube Visip Umsu TV. Hari ini bersama saya kita kedatangan tamu lagi di Visip Umsu Bicara. Kali ini yang hadir di Visip Umsu Bicara adalah Pak Abror Adani, SOS MIKOM, kandidat doktor komunikasi dari UIN Sumut, dan beliau juga menjabat sebagai wakil dekan 3 Visip Umsu. Assalamualaikum, Bang Abror. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bang Abror aja ya, karena memang beliau ini juga senior saya di Visip. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Abror terkait dengan database pemilih ya, jelang tahun politik. Dan kita tahu bahwa ini sudah 2021 dan sebentar lagi di 2022 tentu banyak legislator, ya kan, banyak legislator dan senator atau para anggota dewan, ya kan, harus bisa pasti akan mempersiapkan diri untuk masuk ke pemilihan di tahun 2024 ya. Tahun 2024. Nah, tentunya mereka harus kembali ke konsekuen ya, ke pemilihnya, ke masyarakatnya. Tapi kan mereka harus bisa mengelola database yang mereka punya. Kita tahu selama ini, Bang Abror, bahwa banyak legislator itu atau para anggota dewan itu yang tidak maksimal menyapa pemilihnya. Nah, menurut Bang Abror bagaimana tuh supaya persiapan itu bisa dilakukan dengan baik? Baik, Bang Mujah, terima kasih kepada pemirsa untuk Visip Umsu TV yang setia mendengarkan acara ini di bawah panduan Bang Mujah. Jadi gini Bang Mujah, ketika kita bicara masalah pemilihan umum, kita tidak terlepas pada konstituen-konstituen partai politik maupun konstituen yang ada dalam diri pribadi-pribadi yang terlepas dari partai politik. Tentunya yang namanya konstituen ini adalah orang-orang yang sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan suaranya pada saat hari pemilihan. Ketika tahun 2024 yang beberapa tahun lagi akan kita jumpain, ini tentunya adalah hal-hal yang sangat prinsip yang perlu sama-sama kita perhatikan, bagaimana seorang kandidat anggota dewan maupun anggota DPD bisa memaksimalkan semaksimal mungkin peluang-peluang yang ada itu. Contohnya ketika calon anggota DPD itu atau calon anggota DPR RI itu, calon anggota DPRD itu memiliki database yang terekam selama ini di ponselnya, ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar bisa menjadi suara inti bagi calon-calon tersebut. Tentunya ketika kita melihat bagaimana potensi meraih suara dalam proses pemilihan, tentunya ini tidak terlepas dari kemampuan kita membangun jejaring. Jejaring akan dibangun sedemikian rupa agar apa? Agar pas proses pemilihan nanti kita bisa meraih suara maksimal. Kalau kita evaluasi dari tahun ke tahun, apa yang dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mereka meyakinkan para pemilih untuk bisa memilih partai tersebut atau calegnya. Untuk DPD, bagaimana calon anggota DPD meyakinkan para pemilih untuk bisa memilih dia sebagai perwakilan Sumatera Utara. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi semua calon. Namun yang terabaikan adalah ketika calon-calon ini tidak lagi memaksimalkan potensi suara real yang ada ketika mereka sudah duduk. Contohnya, salah satu partai politik ketika dianya mau mendekati pemilihan umum, dia cenderung turun ke bawah buat kegiatan A, B, C, D sampai Z. Ketika proses pemilihan berlangsung, ini jor-joran mendulang suara. Ketika proses pemilihan selesai, yang namanya konstituen, yang namanya pemilih tadi terabaikan, terlupakan.
Ya kan, ini kan sebenarnya konstituen ini kalau dibina terus-menerus, ini bisa sangat menguntungkan bagi partai politik maupun anggota DPD. Inilah yang saya bilang tadi Bang Muja, bagaimana konstituen tersebut, partai politik tersebut bisa mendata para pemilih, ya kan, yang ada, sehingga data tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus menjaga konstituen agar di pemilu berikutnya konstituen tetap setia pada partai politik ataupun pada calon anggota DPD DPR RI tersebut. Ya, jadi dalam saya lupa bilang kalau Pak Abror ini atau Bang Abror ini salah satu pengampu mata kuliah komunikasi politik ya, di FISIP UMSU. Nah, dalam proses komunikasi politik tentu upaya kita untuk membangun hubungan komunikasi dengan pemilih itu kan penting. Tidak hanya dengan basis-basis baliho ya. Iya, betul. Saya baru tadi lewat di Simpang Mandala Bypass, saya lihat itu Komisi 2 DPRD, Komisi 2 atau Komisi 4 saya lupa ya, DPRD Kota Medan itu buat baliho untuk ucapan selamat hari Sumpah Pemuda misalnya. Mereka pajang foto-foto mereka di situ. Nah, itu kan upaya menyapa yang tidak langsung dalam bentuk komunikasi politik. Dan kita tahu juga bahkan banyak menteri, pejabat negara juga udah mulai tebar spanduk untuk persiapan Pilpres misalnya. Tebar baliho. Tapi itu kan kita tahu bahwa itu baliho nggak terlalu efektif. Orang nggak tahu apa yang mau dia sampaikan. Tetapi harusnya kan dimulai dari membangun database dan membangun komunikasi dari database itu. Tadi Bang Abror sempat bilang sebelum kita mulai ini, bagaimana ada upaya menyapa misalnya, menyapa si pemilih secara langsung, by messenger kah, by WhatsApp kah, by apa segala macam, bisa di ini. Baik Bang Muja, kalau kita lihat sekarang ini dengan era digital, tentu media luar ruang itu kurang efektif. Kalau kita balik ke tahun 2009, itu ketika pemilu, kita akan melihat berapa banyak spanduk, baliho, banner-banner itu bertebaran di sudut-sudut kota Medan. Dan tidak efektif saat ini kalau itu dilakukan lagi oleh calon anggota Dewan, partai politik maupun calon anggota DPD. Kenapa? Karena biaya terlalu besar, terlalu mahal. Biaya terlalu mahal, dia tuh tempat-tempat strategis juga sangat terbatas. Apalagi dengan penertiban ruang iklan sekarang, itu merupakan sebuah pembatasan bagi calon untuk beriklan melalui media luar ruang. Dengan adanya media digital, inilah peluang-peluang kita bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Coba kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar seperti BCA. BCA ketika kita sebagai nasabahnya ada ulang tahun, ketika kita ulang tahun, BCA itu dengan sendirinya mengirimkan WA ke nomor ponsel kita, ucapan selamat ulang tahun. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abrar. Selamat ulang tahun, semoga Bapak sehat selalu, sejahtera, dan sebagainya dari BCA, Bank Sentral Asia. Ini sebuah metode marketing politik yang bisa dimanfaatkan juga para caleg ke depannya. Bagaimana mereka mengemas melalui database yang ada, database tadi BCA itu database nasabah. Sekarang bagaimana database pemilih, database masyarakat, database organisasi dimiliki itu caleg. bisa kita manfaatkan ya. Iya, si caleg memiliki database itu, atau si legislator punya database dia. Betul, database. Contohnya, kita bicara di UMSU misalnya. Ketika kita melakukan tryout, melakukan sosialisasi tentang UMSU, kita minta para calon mahasiswa kita, anak-anak SMA itu untuk mengisi Google Form. Di situ ada data nomor WA, nama, tanggal lahirnya. Ketika dia jadi ataupun tidak jadi masuk UMSU, dengan sendirinya database tadi akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelajar tadi, kepada siswa tadi. Jadi sebagai siswa, diucapkan selamat ulang tahun dari pimpinan universitas, itu sangat bangga adanya. Iman, ya, diucapkan selamat ulang tahun dari pimpinan universitas UMSU gitu. Inilah sebuah kebanggaan bagi para pemilih lapis bawah ketika dia disapa oleh para kandidat ataupun anggota-anggota DPD PRI yang ada. Itu kan model marketing komunikasi, marketing politik yang mulai dikembangkan ya. Dengan menggunakan database. Pendataan ulang, kemudian menyapa pemilih atau menyapa para pemilih lah ya. Si legislator itu. Nah, sekarang kan yang terpenting berarti bagi siapapun itu, misalnya calon legislator atau legislator yang sudah ada sekarang, adalah
bagaimana dia mempunyai database itu Iya, betul. atau memanfaatkan database yang sudah ada. Iya, betul. Jadi prosesnya lah, misalnya kayak kita tahu bahwa DPD misalnya, DPD itu kan dalam satu provinsi itu setidaknya 4 kursi misalnya. Iya. Dia kan pasti sudah punya komunitas-komunitas yang dia bentuk misalnya kan, atau dia sudah tahu konsep wilayah-wilayah pemilihnya. Tapi kan nggak banyak yang punya database itu sampai by name ya, by name. Yang kalau mau dibangun tadi kan sampai by name. Nah, kita sendiri misalnya di Muhammadiyah sebenarnya udah punya itu ya, Iya, betul. udah punya itu dari mulai wilayah sampai ke ranting misalnya. Bahkan kita ada beberapa amal usaha termasuk kampus. Tapi itu sendiri pun nggak kemarin kita belum pernah ada yang berhasil masuk utusan itu ya, DPD. Menurut Pak Abron bagaimana? Ya, betul tuh, Pak Muja. Kalau kita lihat pada saat pemilihan kepala daerah, itu calon kepala daerah banyak didukung oleh organisasi-organisasi. Ada organisasi A, B, organisasi C, organisasi Z. Jadi calon kepala daerah itu dibuaikan dengan yang namanya organisasi tadi, yang berdiri secara dadakan ya. Tapi ketika kita mulai melakukan pemilu yang cerdas menggunakan database, maka kita harus tanya, sebenarnya calon tadi harus tanya, ini organisasi bapak ini, organisasi saudara ini memiliki database anggota enggak? Punya. Mana database-nya? Kalau saudara mendukung saya, mendukung kami, ada nggak database-nya? Berapa banyak anggotanya gitu? Mana database-nya? Ternyata rata-rata organisasi dadakan itu mungkin hanya 10-an orang yang punya database anggota gitu. Mungkin hanya di ponsel. Ketika kita bicara masalah Muhammadiyah, orang mengatakan Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam terbesar. Pertanyaannya adalah, kalau memang organisasi Islam terbesar, berapa banyak data real anggota Muhammadiyah? Ada nggak database anggota Muhammadiyah tersebut yang tersusun rapi, tersimpan rapi, dan dalam satu sistem? Sehingga ketika database tadi itu dikelola secara maksimal, bukan hanya dalam dunia politik, dalam dunia bisnis juga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya database tadi. Gini, Pak Muja misalnya punya usaha restoran. Database yang ada di organisasi Muhammadiyah tadi bisa kita jadikan tempat promosi bagi restoran Pak Muja. Misalnya yang lain, kawan kita yang lain punya usaha makanan, melalui database tadi untuk meningkatkan nilai jual usaha kawan kita tadi, itu bisa kita manfaatkan untuk itu. Jadi Muhammadiyah secara khususnya di Sumatera Utara memiliki berapa banyak kader, berapa banyak anggota, di mana database-nya tersimpan. Database itu yang sederhana kita bilang nomor nama, tanggal lahir, dia itu nomor WhatsApp-nya misalnya. Sederhana 3 ini aja, ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendudukkan calon DPD kita, calon anggota DPR RI, calon DPRD provinsi, DPRD kota. Kenapa? Karena database tersimpan rapi, apapun yang bisa yang kita inginkan, apapun yang kita ingin lakukan bisa tercapai dengan baik. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia sangat senang disanjung, sangat senang disapa, sangat senang diperhatikan. Database tadi melalui aplikasi yang ada bisa kita manfaatkan untuk itu. Lagi-lagi saya bilang, kalau ada masyarakat bawah, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ujan. Hari ini ulang tahun Bapak. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga kejayaan tetap menjadi milik Bapak setiap saat. Sebagai masyarakat biasa menerima WA tersebut, apalagi calon wali kota, calon anggota DPD dari ini, dari itu akan merasa bangga dan akan menjadi corong kebaikan kepada para pemilih lainnya. Makanya mengelola database ini adalah hal yang sangat penting ke depannya untuk marketing politik agar bisa efisien, efektif dalam proses pendulangan suara. Begitu Bang Muja. Berarti kan harus ada mekanisme pendataan ulang ya. Jadi sebenarnya database itu udah ya kayak kita menerima SMS hampir setiap hari kan. Ya. Dan itu sebenarnya juga data-data kita itu juga diperjualbelikan sebenarnya kan. Betul. Kita mau apakah kita mengajukan pinjaman kredit, data kita yang ada di bank, data kita yang ada di perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu kan sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kan itu tersebar kan. Iya. Kita tiba-tiba bisa dapat telepon orang
ngajukan kita untuk mengajukan pinjaman kan, Iya. nelpon kita untuk mengajukan pinjaman. Sebenarnya database itu bisa kita peroleh dari mana saja. Iya, betul. Walaupun itu harus sebenarnya ada standar hukumnya juga kan yang ini. Tapi setidaknya di level komunitas lah ya, di level komunitas, di level organisasi yang kita punya misalnya. Dengan ada database yang kita miliki itu kan sebenarnya kita udah bisa bangun komunikasi awal dengan calon pemilih, dan itu langkah yang paling efektif dalam proses komunikasi politik. Kira-kira begitu ya Pak? Iya, betul. Ya betul tuh Pak Puja. Lagi kita kembalikan lagi lah kalau kita bicara masalah pengolahan database ini. Kita bilang lah UMSU. Setiap tahun UMSU melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Ketika kita input data adik-adik itu, calon mahasiswa tadi, anak SMA tadi, itu kan terekam baik data mereka di folder kita. Tersimpan baik. Ketika mereka jadi mahasiswa UMSU, itu tetap terekam sebagai mahasiswa. Ketika pembayaran uang kuliah jatuh tempo kepada saudara Andi, pembayaran uang kuliah tahap pertama akan terakhir jatuh tempo pada tanggal 15 November 2021. Untuk itu mohon segera bayar uang kuliah saudari. Setiap tahapan pembayaran uang kuliah itu diingatkan, tentu yang namanya mahasiswa tadi itu akan ingat selalu. Ketika dia jadi mahasiswa, ketika dia jadi alumni, kita alihkan database tadi menjadi alumni. Jadi dimanapun dia berada nanti sebagai alumni tetap terjaga hubungan dengan UMSU. Selamat ulang tahun Pak Andi. Semoga kesuksesan milik Bapak dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tetap jaga. Dari sebelum sebagai mahasiswa, lagi mahasiswa, dan sebagai alumni tetap terjaga. Kalau ini dikelola dengan baik, database tadi itu adalah potensi kekuatan yang ada bagi Muhammadiyah sendiri. Jadi saya bilang tadi, selain ada anggota Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah, baik yang lengkap terdata maupun yang masih mengambang, ketika database-nya tersusun dengan baik, ditambah lagi para mahasiswa sebagai yang dikelola oleh anak usaha Muhammadiyah, partisipan itu menjadi kekuatan luar biasa Pak Muja. Jadi secara politik maupun secara bisnis luar biasa. Kita bisa promosi di situ. Bisa promosi kita di situ. Ya, promosi politik maupun promosi politik, promosi bisnis, amal usaha, mencari jodoh bisa juga sebenarnya kan. Jadi pengolahan database ini mungkin ke depan akan menjadi tidak asing lagi bagi pengelola partai politik, bagi calon anggota dewan, bagi pengelola bisnis nggak akan asing lagi. Ini akan berkompetisi semua mencari database. Agar apa? Agar bisa memberi pelayanan terbaik kepada konstituen, kepada konsumen. Untuk tujuannya agar konsumen tetap setia pada partai politik, pada calon anggota DPD, pada organisasi yang ada, juga pada usaha-usaha yang ada. Intinya komunikasinya tetap terjaga, karena kita tahu proses reses sendiri pun nggak maksimal kan untuk menyapa pemilih di dapil-dapil itu. Sehingga dengan adanya database itu mungkin secara politik komunikasi antara anggota dewan, legislator maupun senator DPD itu tetap terjaga. Itu yang sudah terpilih ya. Dan yang mau maju harus punya database itu dan menyusunnya dari sekarang untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan itu. Kira-kira begitu ya, Pak Bro. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari keuntungan di ajang pemilu 2024 nanti, sebagai mahasiswa, coba cari banyak-banyak database, simpan sebaik-baiknya database tersebut, dialokasikan sesuai dapil yang ada. Nanti ketika 2024 database tadi bisa dijual. Ini secara materi ya. Kalau kita bicara masalah untuk mahasiswa untuk mahasiswa kita semua. Jadi kalau sebenarnya secara tradisional itu juga udah dimainkan banyak. Misalnya komunitas-komunitas kan. Misalnya ada komunitas sepeda, komunitas Vespa, motor, dan beberapa komunitas yang selalu memang menjadi alat atau media kumpul bagi si calon legislator atau calon pemimpin politik lah ya, untuk mengkampanyekan diri, memperkenalkan diri. Itu kan dulu tuh ya, komunitas itu dimasuk-masukin. Nah sekarang sebenarnya dengan adanya
revolusi teknologi itu tadi, database itu kan udah terkumpul. Ya. Jadi dia sekarang penyapaan itu nggak harus langsung lagi, kira-kira begitu ya, dengan ada database itu. Dia tetap bisa masuk ke komunitas itu, komunitas yang punya database, organisasi yang punya database, dia tinggal minta, dia mau bangun komunikasi, dia cuma datang sekali menyapa, habis itu seterusnya dia bisa menyapa melalui media digital itu. Kira-kira gitu ya. Betul. Tema bahwa kita butuh database itu untuk itu, dalam artian persiapan supaya komunikasi antara calon atau legislator dan DPD yang ada sekarang terhadap rakyat itu tetap terjalin bagus. Coba perlu diingat Pak Muja, masyarakat itu kalau kita baca ya, kalau kita selalu nerima WA, nerima SMS tentang iklan itu selalu masuk ke nomor WhatsApp kita. Kalau sering-sering juga disapa masyarakatnya jenuh bosan. Tapi kalau dianya pun mendekati hari H juga akan nampak kali gitu kan politisnya gitu. Maka jauh-jauh hari sebenarnya sudah harus mempersiapkan diri para kandidat tadi. Calon anggota DPD, DPR RI itu harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Agar apa? Agar ada waktu luang yang panjang untuk bisa menyapa masyarakat minimal setahun 2 kali. Pas ulang tahunnya, hari raya, ya, dan hari raya. perayaan keagamaan. Iya, perayaan keagamaan. Jadi kalau kita bicara 2024, ini 2021, ada sekitar 3 tahun ke depan. Selama 3 tahun ke depan itu bisa kita sapa masyarakat itu, pemilih tadi 6 kali. Sehingga leket berbekas hatinya nama kita, nama Mujahidin. Nah, Mujahidin, Pak Muja. Pas ulang tahun disapanya aku, pas lebaran disapanya saya gitu. Ini akan melekat. Ketika hari H kita munculkan data kita, cenderung dia akan lebih condong kepada kita daripada orang yang tidak dikenal sama sekali. Saya tanya Pak Muja, di ponsel kita, ini berapa banyak database yang kita simpan di ponsel? 1000 mungkin. Pertanyaan berikutnya, dari 1000 database tadi, yang kita sapa, sering-sering kita sapa itu berapa orang? Mungkin tidak lebih dari 100. Iya kan? Kapan kita sapa mereka? Pada saat butuh, pada saat ingat. Nah, tapi dengan adanya pengelolaan database yang baik, ya kan, kita bisa sapa orang-orang yang ada di ponsel kita tadi ini secara otomatis kapan kita perlukan, pada saat kapan dia merayakan hari kebahagiaannya, bisa kita sapa secara otomatis. Atau kita bisa bisa si calon atau si legislator sekarang dan senator sekarang itu bisa menyampaikan informasi terkait perkembangan kinerjanya misalnya melalui database itu ya, atau perkembangan terkait dengan kebijakan regulasi baru misalnya. Betul. Sehingga pendidikan politik pun bisa masuk ke situ kan, dan itu dia tinggal menampilkan namanya. Misalnya itu tadi kita sebut Akbar misalnya, dia menyebutkan itu sebagai informasi yang dia sampaikan kepada pemilihnya di dapil itu. Itu kan bisa jadi apa juga ya, secara keseluruhan selain untuk media kampanye, marketing politik kan, tapi juga bisa jadi pendidikan politik. Betul, pendidikan. Jadi pengelolaan database itu penting. Betul. Statement terakhir, Pak Abro. Statement terakhir ini maksudnya ini kan udah memang masuk kepada revolusi 4.0 lah kita bilang, bahwa semua terdigitalisasi sehingga database itu menjadi hal yang penting, ya kan? Nah, tentunya harus punya kemampuan untuk mengelola database ini dan kecakapan untuk menggunakannya. Nah, apa pesan Pak Abrar untuk baik itu khususnya untuk para pelaku di dunia politik lah ya, baik yang udah terpilih maupun yang akan maju, untuk dapat misalnya menggunakan database ini sebagai media marketing politik dan juga pendidikan politik. Statement terakhir nih Pak Abrar. Jadi kita harus belajar dari sebuah media sosial yang sampai saat ini masih sangat besar, yaitu Facebook. Facebook dengan setia setiap tahun mengucapkan selamat ulang tahun kepada para yang punya akun di para pemilik akun ya. Ini menandakan apa, bahwasannya yang namanya Facebook tetap menjaga para konstituennya agar tetap setia menggunakan Facebook. Demikian juga kita harapkan kepada para legislator yang ada, para legislator yang lagi duduk sekarang di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD. Kita harapkan yang namanya konstituen ini adalah orang-orang yang perlu kita berikan penghargaan. Kita manusiakan secara manusia.
Kenapa? Karena yang namanya konstituen ini tidak hanya kita butuhkan pada saat kita ingin meraih suara, mendulang suara saja. Tapi setiap saat kita butuh konstituen ini untuk menebar kebaikan. Jadi kita berharap kalaulah para konstituen dengan baik, sapalah mereka secara baik, manusiakanlah para konstituen secara manusia, agar apa? Agar menebar kebaikan tadi itu bisa menjadi pendidikan politik juga buat para pemilih kita. Dengan demikian akan lahirlah suatu saat nanti pemilih cerdas yang akan bisa memilih para perwakilannya, orang-orang yang cerdas yang bisa menyuarakan kepentingan para pemilih pada umumnya. Oke. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bang Abror. Intinya dunia sudah berubah ya. Dunia sudah berubah, teknologi juga mengalami perkembangan cukup pesat. Orang sekarang bisa menyapa langsung by name, by person ya, melalui teknologi komunikasi, kita sebut handphone, yang di dalamnya ada WhatsApp, ada berbagai jenis media sosial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dan tentunya informasi itu bisa langsung masuk ke kita. Ya. Dari kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan itu pesan-pesan baik secara politik pun sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para politikus, ya, legislator, senator ataupun eksekutif ya, pemimpin di wilayah eksekutif untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sudah dia lakukan dan akan dia lakukan, dan kemudian terkhusus menyapa rakyat itu, ya kan, menyapa rakyat itu, sehingga ada kedekatan lah, walaupun sebenarnya tidak maksimal, tetapi dengan teknologi ada upaya kita untuk membangun hubungan emosional, kedekatan dan lain sebagainya, dan itu pentingnya kita bisa mengelola database. Dan kita berharap Visip UMSU bisa mempelopori pengelolaan database itu mempelopori isu soal pengelolaan database ini, sehingga nanti kalaupun misalnya beberapa dari kita nanti kemudian entah itu terlibat dalam bentuk konsultasi politik dan lain sebagainya, kita memang sudah ada database pengelolaan database yang baik itu. Mungkin Pak Abror mungkin pernah menjadi bagian itu juga mungkin. Mungkin itu aja, tidak perpanjang. Nanti kalau memang ada yang bisa konsultasi langsung ke Bang Abror yang memang sudah paham dengan pengelolaan database itu. Itu dari saya di Visip UMSU Bicara. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Abror. Ya. Sehat selalu, tetap apalagi di dalam situasi Covid ya. Nah, seperti Covid ya. Kita kan harus jaga jarak kan. Jadi mengefektifkan penggunaan media sosial itu ya. Media sosial untuk membangun komunikasi kan. Tapi nanti di era new normal pasti ke situ juga Pak ya. Nggak akan ada lagi kita temukan baliho-baliho di pasar, nggak akan ketemu dengan pengerahan massa. Semua akan perang media ya. Ya, nanti diskusi kita selanjutnya soal itu di sesi berikutnya sama Pak Abror atau Bang Abror Adani. Nah, kita jual ini kan konsultan politik macam ya. Itu tadi, terima kasih banyak intinya Pak Abror. Kita akan lagi hadir di Visip UMSU Bicara dengan narasumber berikutnya. Hari ini kita udah datangan tamu yang spesial, abang saya Pak Abror Adani, wakil dekan 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di Visip UMSU Bicara di session berikutnya di kanal YouTube Visip UMSU TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.